Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Oke, baik, langsung saja. Di video kali ini kita akan membahas tema yang kemarin, masih berkaitan dengan ketentuan sholat berjamaah dengan tema subbab, yaitu syarat imam dan makmum. Buka bukunya halaman 45. Tapi sebelumnya, bagi yang belum mengerjakan tugas, tolong segera dikumpulkan tugasnya agar saya dapat menilai tugas kalian dengan mudah, dan dengan mudah juga saya mengisi nilainya. Oke, kita saling bekerja sama dalam hal ini, ya. Baik, langsung saja. Buka bukunya halaman 45. Syarat imam dan makmum. Ya, itu situ yang A, syarat menjadi imam. Nah, ada beberapa kategori syarat menjadi imam tuh di situ, ya. Yang pertama, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Ya, rata-rata memang untuk menjadi imam dibutuhkan orang yang memang ilmu agamanya paling tinggi di antara kumpulan jamaah. Gitu, karena imam memikul tanggung jawab yang besar, ya, tanggung jawab terhadap makmumnya. Jadi dipilih orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Lanjut, yang kedua, orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Tentu saja, karena kalau menjadi imam, apalagi imam sholat maghrib, isya, dan subuh, maka imamnya harus mengeluarkan suara. Itu bacaannya harus terdengar oleh jamaah. Gitu. Jadi harus yang fasih bacaan Qur'annya. Gitu. Karena huruf di Al-Qur'an kalau beda satu huruf saja, maka bisa beda artinya. Gitu. Jadi yang kedua ini dianjurkan orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Ya. Lalu yang keempat ada orang yang berakhlak mulia. Lalu yang kelima ada berdiri di depan makmum. Lalu yang terakhir ada berniat menjadi imam. Oke. Kita lanjut ke syarat menjadi makmum. Ada beberapa kategori untuk syarat menjadi makmum. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Yang kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Lalu yang ketiga ada tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Lalu yang keempat ada berada dalam satu tempat dengan imam. Lalu yang terakhir ada tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam. Nah, seperti itu, ya. Oke. Lanjut, kita ke selanjutnya. Cara melakukan sholat berjamaah. Nah, caranya di sini kita lihat. Yang pertama itu ada tempat makmum tidak boleh di depan imam. Nah, itu memang benar, tempat makmum tidak boleh di depan imam. Lalu yang kedua, mengikuti imam dalam semua gerakannya, ya. Bagi seorang makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Gitu. Karena nanti di akhirat diibaratkan atau dosanya itu seperti manusia berkepala keledai. Itu bagi makmum yang mendahului imam. Ya, oke, kita lanjut. Mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat sebagian saf atau mendengar suara imam atau mubaligh. Lalu yang keempat ada antara imam dan makmum tidak ada jarak tempat yang terlampau jauh.
Apabila kedua-duanya tidak berada dalam masjid, adapun kalau berkumpul dalam satu masjid maka jamaah tetap sah. Ya. Lalu yang kelima ada makmum berniat berjamaah atau menjadi makmum. Niat ini disyaratkan agar berbareng dengan takbiratul ihram. Jadi kalau ada seorang tidak berniat menjadi makmum, namun demikian dia mengikuti gerakan-gerakan imam, maka sholatnya batal. Nah, tetapi kalau mengikuti gerakan imam hanya karena kebetulan saja tanpa sengaja, maka sholatnya tidak batal. Itu. Lanjut. Adapun tata cara pengaturan shaf dalam sholat jamaah sebagai berikut. Yang pertama, bila makmum hanya seorang laki-laki, maka ia berdiri agak ke belakang di sebelah kanan imam. Dan apabila makmumnya perempuan, maka ia berdiri tepat di belakang imam. Lalu yang kedua, bila makmum dua orang, makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan dan kiri. Imam berada di tengah-tengah. Lalu yang ketiga ada bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berada di saf depan, sedangkan makmum perempuan berada di belakang saf makmum laki-laki. Lalu yang keempat ada bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, maka saf laki-laki dewasa di depan, di belakangnya adalah saf anak laki-laki, lalu saf makmum perempuan di belakangnya saf anak-anak laki-laki. Lalu yang terakhir adalah saf hendaknya diluruskan dan dirapatkan, dan jangan membuat saf baru ketika saf depan belum penuh. Perempuan tidak boleh menjadi satu saf dengan laki-laki. Oke ya. Ketentuan, lanjut ke ketentuan makmum masbuk. Nah, di sini masbuk artinya tertinggal. Maka yang dimaksud dengan makmum masbuk adalah orang yang tertinggal atau datang terlambat untuk mengikuti sholat jamaah, yaitu ketika imamnya telah melakukan ruku. Bagi makmum masbuk berlaku beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus mengikuti imam pada keadaan yang dia dapati, yaitu dia langsung berniat dan mengucapkan takbiratul ihram, lalu mengikuti gerakan imam. Apabila imam sujud, maka dia juga ikut sujud. Jadi misalnya kalian datang sebagai makmum masbuk, tapi imamnya lagi dalam keadaan sujud. Nah, kalian takbir Allahu Akbar. Ya. Setelah itu langsung mengikuti gerakan imam, langsung sujud. Itu yang dimaksud yang tadi ya. Lalu yang kedua, dihitung mendapat satu rakaat apabila dia masih sempat mendapati ruku bersama imam. Nah, misalnya nih kalian datang sebagai makmum masbuk ya. Imam baru ruku. Allahu Akbar. Nah, kalian datang pas kalian takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, itu kalian dapatkan satu rakaatnya. Jadi mendapatkan satu rakaat sebagai makmum masbuk adalah ketika sebelum atau pas gerakan ruku. Ketika sudah melebihi gerakan ruku, maka tidak dihitung satu rakaat ya. Oke, lanjut. Mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Nah, ini nih, misalnya kalian tidak mendapatkan rakaat yang satu tadi. Nah, atahiyat, misalnya atahiyat terakhir, atahiyat akhir. Oke, atahiyat akhir, imam atahiyat, bacakan fil alamin innaka hamidum majid. Imam salam nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, kalian ketika imam amin, kalian yang sebagai makmum masbuk yang tertinggal satu rakaat atau lebih, kalian diri lagi. Diri tanpa adanya gerakan salam dan tanpa adanya gerakan mengusap muka. Itu ya. Bangun diri lagi. Kejar ketertinggalan rakaat yang tadi. Begitu. Oke ya. Lanjut. Cara mengingatkan imam lupa ya. Jika imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya adalah dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Itu. Misalnya saya jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin amin. Terus saya baca surat misalnya. Misalnya saya baca surat
Al-Kautsar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, saya diam tuh misalnya. Misalnya saya diam. Agak beberapa detik lama. Nah, kalian sebagai makmum meneruskan. Fasholli li rabbika wanhar dengan suara lantang. Nah, nanti di situ saya sebagai imam kan ingat lagi ayatnya, maka saya akan kembali baca. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gitu caranya ya. Lanjut. Dengan meneruskan bacaan ayat tersebut. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya. Jika imam keliru dalam gerakannya, maka hendaklah makmum mengingatkannya. Caranya adalah dengan makmum mengucapkan tasbih. Ya, subhanallah. Gitu ya. Misalnya, lagi-lagi misalnya saya sebagai imam. Seharusnya itu menjadi rakaat terakhir misalnya. Saya sujud. Itu saya bangun. Itu seharusnya saya tahiyat. Allah, tapi saya malah diri. Allahu Akbar. Nah, kalian sebagai makmum hendaklah mengucapkan subhanallah. Maka di situ saya sadar bahwa saya seharusnya tidak melakukan ini misalnya. Lalu saya kembali duduk untuk melakukan tasyahud akhir, tahiyat akhir. Begitu ya caranya. Oke. Bagi makmum laki-laki dan bagi makmum wanita dengan menepukkan punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak tangan, karena kedua cara tersebut baik ucapan tasbih maupun tepuk tangan harus bisa terdengar oleh imam. Apabila ini adalah bacaannya, hendaklah makmum membenarkannya. Bila imam lupa meninggalkan rukun sholat seperti sujud dan ruku dan makmum telah meninggalkannya dengan tasbih, ia wajib segera melaksanakannya dan setelah itu melaksanakan sujud sahwi. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut, cara menggantikan imam yang batal. Apabila seorang imam batal, maka dia digantikan oleh makmum yang tepat di belakangnya. Imam posisinya di depan. Ya, ini imam posisinya di depan. Imamnya misalnya batal nih. Misalnya imamnya batal, maka imam ini mundur ke belakang. Dan yang maju yang di belakangnya. Nah, yang maju di belakangnya. Gitu ya, yang maju di belakangnya. Jadi yang di belakang saf tepat depan imam, belakang imam, maka dialah yang jadi imamnya. Begitu, oke. Makanya saat dianjurkan yang berada di belakang imam itu adalah yang siap menggantikan imam apabila dia lupa, yaitu orang yang paham ilmu agama. Nah, gitu. Ada beberapa yang harus diperhatikan terkait imam yang batal dalam sholat berjamaah, yaitu yang pertama, makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menjadi pengganti imam kalau batal sholatnya. Lalu imam memberi isyarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan, seperti yang saya bilang tadi, bergeser ke kanan dan balik kanan. Makmum yang di kanan imam menggantikan maju ke depan menempati posisi imam dan melanjutkan tugas. Lalu yang terakhir, ada juga model yang imam keluar barisan dengan saf bergeser, yang kanan bergeser ke kiri menempati ruang kosong, begitu seterusnya sampai lengkap. Imam yang batal ambil wudu dan masuk di barisan paling belakang atau yang kosong sesuai kondisi untuk melanjutkan ikut imam baru secara masbuk. Begitu ya. Oke, untuk bab 3 saya rasa untuk pelajaran kali ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tugas untuk kalian adalah yang pertama haruskah, ini soal ya, nomor 1, haruskah adzan dilantunkan dengan suara yang merdu? Nah, bagaimana pendapat kalian? Sekali lagi, nomor 1, haruskah azan dilantunkan dengan suara yang merdu? Nah, bagaimana pendapat kalian? Lalu nomor 2, bagaimana jika ketika sholat berjamaah kamu melihat najis melekat pada pakaian imam? Apa yang kamu lakukan? Nomor 2. Nomor 3, mengapa perlu tumak ninah dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat? Sekali lagi, mengapa perlu tumak ninah dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat? Lalu yang keempat, apa yang harus dilakukan ketika kita merasa mendapat gangguan dari setan, terlintas pikiran yang mengganggu konsentrasi sholat,
sehingga menyebabkan kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Lalu yang kelima, jika ada seorang ibu mengimami anak perempuannya dalam sholat, sementara bayinya melakukan tindakan yang berbahaya di hadapannya, apa yang harus dilakukannya? Ya, itu 5 soal. Ini adalah 5 soal dan jawabannya itu adalah pendapat dari kalian, ya, pendapat dari kalian, dan kemungkinan memang tidak ada di buku. Jadi ini murni pendapat kalian. Kalian tulis jawabannya di buku tulis, lalu difoto dan kirim ke nomor saya yang satu lagi seperti biasa, ya. Tugas ini saya kasih waktu sampai seperti biasa sampai jam 12 malam. Baik, terima kasih.